Kencing manis kan jelek. Kelaminannya sakit, bengkak-bengkak. Kencing manis kan semua rusak. Iya, bukan rusak lagi ya dok. Bengkak kakinya semua. Bengkak dan Udah berapa tahun? Udah 2 tahun, hampir mau 3 tahun sekarang. Nggak sembuh-sembuh nih. Ya, udah habis-habisan dok. dokter. Kan dokter ibu orang nggak punya, tapi anak ibu maunya sehat. Gitu. Iya. Usahanya Biasa, kecil, saya. cuman guru. Tapi kalau anak ibu sehat, jadi girang ya dok. Iya, matanya mana merah. Iya, Itu bukan merah lagi. Kalau kena matahari sakit katanya dok. Iya. Udah dikasih salep, udah dikasih kecer, nggak sembuh. Ini anak ibu biar usaha kecil cukup makan, yang penting sehat gitu. Iya. Biar usaha gede kalau pakai sakit udah habis-habisan nih saya Iya. juga. Tangannya nggak apa-apa. Enggak kalau tangan mah. Tangan mah enggak. Cuma Cuman kaki. ininya Cuma kaki aja. Iya. punya ansurahan. Nah, Iya. nanti sembuh nanti ya, jangan yang makan yang pahit-pahit. Saya kan makan lihat yang di kaca kok ada yang putihnya, yang di hitamnya tuh kayak ada yang Tapi Iya, dok, kalau ikan daging nggak boleh. Boleh, boleh, semua boleh. Yang nggak boleh apa dok, kasih tahu. Yang manis-manis. yang Ya, ada di bukunya ya. kakinya dia. Ini seumur ini Cik. Saya udah habis Makanya- 4 bungkus, udah habis 4 kardus. Habis 4 kardus, ini sekarang mau ngambil lagi, udah habis. Habis pulang nggak nembus, semuanya juga usaha kecil lah, cukup makan. Ya saya gimana? Pas Tapi su- sembuh yang mau, luka-luka berobat mau. sudah nggak ada lagi ya. Ya yang luka-lukanya mah tinggal dikit-dikit dok. Luka-lukanya Cuman dia kan- suka ada yang mentis-mentis bisul di Ya, kecil-kecil. jangan pakai sepatu ya. Enggak pakai sepatu. Enggak, Saya sendal. Pakai duduk, kaki kasih tinggi. Iya dok gitu. Kalau Duduk diketinggiin tinggi. itu sakit dok. Ininya tambah bengkak. Kalau Iya, tinggi 1 jam, turun 1 jam. Oh harus selamanya 1 jam. Nah, ya. Saya baru seperempat, aduh sakitnya minta ampun nih. Iya kalau Turun 1 jam. kalau dikeatasin kaki. Turun 1 jam, Ini tinggi matanya 1 dia. jam. Ya, kalau muka dulu sama muka sekarang macam mana? Apanya? Buka dulu aku buka sekarang. Ibu lihat macam mana mukanya? Iya, dulu mah udah kelihatannya ibu udah inilah. Ah. Pucat. Udah mang-mang gila takut meninggal. Dulu mah baru ke sini. Sekarang mukanya udah kayak Emang di Biasa. pipinya juga lain. Iya, lain. dulu mah aduh ibu udah selempang aja dia takut meninggal. Anaknya, Bu? Iya, anak yang kedua. Saya kiloan 75, sekarang tinggal 60. Suka minum botol pasti. Enggak, ini sekarang dilarang aja sama ibu. Padahal Pak, dari tadi sejak muda saya nggak itu doyan manis-manis. Kalau makan bakso Kan juga bukan jangan pakai kalau kencing kecap. manis bukan dari sering makan manis-manis, dari nasi katanya. Kalau masak di Ya. rumah sayur jarang pakai gula. Jarang. Bukan dari manis-manis ya kalau kencing manis. Saya berobat di kampung, dokter nggak ada yang bilang saya punya penyakit diabetes kencing manis, nggak ada. Udah agak mendingan, ada perubahan lah sih walaupun sedikit ya. Nah, setengah jam ya. Sudah ada perubahan ya. Nggak kenceng lagi ya. Enggak. Ada bengkaknya macam mana? Bengkaknya masih Nggak, ada kurang dari tadi nggak? enggak. Bengkak enggak, cuman ini udah bisa apa? Goyang-goyang. Maka itu orang kalau jumpa saya belum makan obat sudah enak dia. Saya itu mau bertahan nggak mau pakai salep. Siapa tahu dari sini apa obatnya kan? Kita udah niat obat dari sini, udah lama kan obatnya ke sini. Ya, jadi di dokter itu nggak kasih obat gitu ya? Ya kemarin saya kesini katanya besok. Saya dapat informasi kan Kamis 51 katanya. Ya, Sini saya kemarin, itu Pak. koran secara cetak. Orang Iya, itu ya. Itu yang tangan hitam. yang bengkak. Ah, yang balik yang bengkak itu. Ya, sekarang udah nggak sakit lagi ya? Enggak begitu sakit. Udah Ya, jempolnya juga. udah 1 jam ya, jempol udah bisa gerak ya. Waktu ke beler itu belum ketahuan tuh punya gula. Makan bapak saya udah berapa hari Pak? 2 minggu. Udah 2 minggu ya. 2 minggu. Udah enak tidur ya. Enak tidur, enak makan, enak lenggang, enak tertawa, udah bisa tertawa. Udah enak lah.
Udah tinggal muka sedikit aja kok. Bengkak dikit ya. Tinggal kering aja lagi. Tinggal kering aja. Netes saya dikit. Iya. Udah balik tangannya lagi. Balik tangannya lagi. Nah, itu ada yang gemuk ya. Nah, sekarang udah nampak udah. Udah ganti kulit ya. Iya, jadi itu muka bapak pun udah tambah ganteng udah. Itu hari masem. Masem ada ya. Nah, udah balik lagi. Balik. Nah. Angkat tinggi aja, Pak. Ya, yang tadinya itu merah-merah itu semua udah nggak ada udah. Nggak ada ya. Udah bagus. Tinggal sedikit lagi lah itu. Ya lah ini nanti kalau sembuh ya sekarang udah berapa lama? 2 minggu lah ya. Ini datang udah ketiga kali kan? 3 kali. Itu bisa begitu awal mulanya lecet kali Pak atau gimana nggak ada krem? Di yang hitam ini tadi melenting. Oh, melengkung. Melenting karena postek, Postek pembersih. pembersih Oh, kering. kering. Terus menjalar kemana-mana. Kemana-mana. Diobatin pakai apa aja nggak mempan. Oh yang ini yang Soalnya kumannya udah masuk mungkin. Ini udah sampai ke dokter. Puskesmas 2 minggu. Bukannya baik malah menjalar kemana-mana. Kelasnya berapa? Potong. Hari Selasa harus berapa lagi? Balik tangannya Pak, balik. Potong. Lain dah. Balik. Lihat balik. Ya. Yang hitam itu sudah mulai ada panjang ya? Panjang. Nanahnya pokoknya mulai pusing. Nah, itu nggak boleh minum. Jangan Sabtu malam saya kasih salep gula. Minggu paginya saya cuci lagi dari sini. Rontok. Nanahnya di sini, semua habis merah. Yang namanya kulit buas, kulitnya semua tumbuh di sini. Kecil, lama besar. Kan hasil begini lagi. Udah dari mulai minum teh sampai sekarang ini udah berapa lama? Udah 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ya. Yang waktu mau diamputasi Ya. dalam keadaan bengkak sampai penyakitnya nih buang semua nih. Ya. Ini kempes udah kering semua, udah bisa dipegang gitu kan. Ya. Udah. Dan sekarang udah banyak kawan-kawan suruh bapak beli lah ya. Teman-teman udah banyak minum, termasuk juga salah seorang dokter. Istrinya juga enggak, istrinya cuma pegal-pegal kaki, nggak bilang. 3 hari ini dia minum ini sembuh. Juga ya. Sama dokter juga, keluarga juga sembuh ya, mulai turun ya, mulai sembuh juga diabetesnya. Ya. Ini tetap mau sampai 4 bulan ya Pak ya? Ya, mau minum 4 bulan ya? Iya. Ya. Pak pensiun. Udah pensiun. 20 tahun kena gula. 20 tahun kena gula. 20 tahun kena gula. Suntik insulin. 3 hari minum teh ini insulin lepas. Tadi insulin seminggu insulin itu 800 sampai 1.200.000 seminggu. Teh ini kecil, segini mahal. Iya. Teh ini 2 minggu 400. 3 hari minum teh insulin lepas. Udah nggak pakai insulin lagi. Udah kering ya tangan bapak ya? Udah kering nih, nggak jadi diamputasi nih, nggak jadi dipotong. Tadi mau dipotong 1,5 batang ini dipotong. Nonton TV juga saya. Nonton TV saya jarak 1 meter, bola bisa saya lihat. Sekarang nonton TV jarak 5 meter, bola masih bisa saya lihat. Katarak tadi saya. Iya. Nonton TV dekat 1 meternya saya nonton TV itu bola bisa lihat. Sekarang TV itu 4 meter, bola layangan itu saya bisa lihat. Selama ini. Ya ini masih sabar minum. 3 bulan ini. Rajin. Iya. Rendam sekali aja. Bisa orang banjir loh. Reaksinya apa? Nggak direndam air asin gitu apa reaksinya? Ini nggak keluar air lagi loh dia. Biasanya kan keluar air. Biasa
很多了，那你可以กินข้าวตอกไหมแล้วยังข้าวตอก你在出钱ข้าวตอก你给放大了，เดี๋ยวต้องไทยข้าวตอกไม้เดี๋ยวบุกข้าวตอกนั้นที่เป็นยันยันนั่นข้าวนั้นแกกินข้าวตอกนะ sudah ada baik ya, sudah 3 bulan loh, 3 bulan. sudah 3 bulan. Jadi ini kan bukti-buktinya kan orang bisa sembuh. Itu hari kan lain sekarang udah kering loh. Ini sekarang 1 hari berapa bungkus? 2 Gulanya sekarang berapa? enggak di kalau Gula. gula mah enggak di tes Enggak, badan enak. Saya makan mau minum obat itu. Mau minum obat itu. Enggak 1 hari kan? Setiap hari tiap Ya makan obat dokter? dokter malam. Saya mau minum air ini. Suntik obat. Iya, sudah kering. Mulai gede tak bisa lain lagi. Iya. Sekarang udah mulai kering ya. Ya mulai kering. Udah kering udah. Tidak sakit lagi kan? Tidak sakit. Wah. Sakit. Kasih obat suntik. Baru yang biru punya lagen habisin. Iya. Oh, enggak. Coba buka, buka coba. Ini nggak cuci pakai air Kamboja. Tak lari. Cuci pakai kulit Kamboja bisa lebih cepat. Jatuh. Sudah sembuh, sudah keluar daging. Lagi baru kurang atas. Kena keluarnya. Waduh. Keluar lala banyak. Keluar darah banyak. Ini kan masih biru. Iya. Ada boy. Ini lagi habis. Ini biru. Iya. Lagi. Tinggal minggu dong. Wah. Tapi sudah kering ya. Iya. Dia punya kulit. Kan sudah ini. Jadi itu hari sudah bagus. Tapi bagus. kena kereta Ini- sorong. Iya. Ini masih biru dong. Kena kereta sorong. Berarti dokter sendiri udah mengakui ya sembuh ya kaki bapak. Aku bilang udah. Saya rasa saya sendiri kalau nggak banyak jalan, nggak banyak senggol, udah sembuh. Ini mau tang di sini kalau nggak salah mau cari uang dulu. Akan awal-awal terus bisa nggak, ya nggak keluar mana dapat uangnya. Kalau dia rumah mana Allah bagi. Sudah di Medan sudah banyak. Dulu ini kita ada daging sudah merah. gula pasir kan dihapus sih Campur gula pasir, Oleh tepung sih. kasih sedikit. terus sambil minum media BT Jadi cin. nak hi song gatit ya Jadi cinen. iya Hebat gitu. ya Kayak ini oke Jadi sudah diamputasi baru jumpa teh saya nih ya. Jadi kemarin kan didorong gitu. Dokter kan bilang, coba pengen lihat. Dokter ngasih handicap ini Wah. orang dari Medan, pematang siantar apa Medan itu. Ya. Parah mana dengan saya? Parah saya, saya kaki saya udah potong kok. Dia masih bengkak, saya bilang sembuh. Ya saya minta sembuh, saya bilang. Ya, kalau saya nggak sembuh berarti bohong, saya bilang dokter nih. Saya terang-terangan ngomong dia, boleh.
ASEAN merupakan partner dagang Cina keempat terbesar dan oleh karena itu Cina berjanji terus meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN khususnya Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Cina untuk meningkatkan kerjasama ini antara lain melalui penyelenggaraan China Expo yang diselenggarakan di Nanning, Provinsi Guangxi, Cina setiap tahun. Selengkapnya kita ikuti laporan Nurlina Ginting dan Sukatno dari Nanning. Menteri Perdagangan Cina Bo Xilai mengatakan upaya lain yang dilakukan Cina untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan ASEAN melalui peluncuran program pengurangan tarif antara Cina dan ASEAN. Program ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pemberlakuan Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas dengan ASEAN yang dijadwalkan dilaksanakan tahun 2010. Dengan diberlakukannya FTA ASEAN nanti diharapkan ekspor ASEAN ke Cina tumbuh 48%, sedangkan ekspor Cina ke ASEAN mencapai 55%. Menteri Perdagangan Indonesia Mari Pangestu menyambut baik atas upaya Cina menyelenggarakan ekspor secara rutin per tahun. Menteri Perdagangan mengharapkan agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pengusaha Indonesia, terlebih hubungan perdagangan Indonesia-Cina tahun-tahun terakhir meningkat tajam. Peningkatan perdagangannya kalau saya lihat angka-angka tahun ini sangat baik ya. Peningkatan ekspor kita sekitar 20%, peningkatan impor kita juga sekitar 30%. Jadi ini yang kita lihat lebih tinggi pertumbuhannya dari tahun lalu. Dan kita punya target nih untuk meningkatkan 2 kali lipat pada tahun sampai dengan tahun 2010. Jadi kalau sekarang nilainya sekitar 13 miliar, kita harapkan pada tahun 2010 itu udah 20 miliar. Pada Cina ASEAN Expo ini Indonesia menampilkan 50 stand, selain menampilkan produk UKM, juga mengetengahkan berbagai jenis tumbuhan obat tradisional. Seluruh dunia kencing manis, kedokteran masih angkat tangan. Di kedokteran Chinese pun angkat tangan, tidak ada obatnya. Jadi jamu Indonesia sanggup mengobati dengan tuntas gitu, bukan obat turun gula. China ASEAN Expo kedua dibuka Wakil Presiden Cina Jiang Qinghong menampilkan 3.300 stand dari sekitar 2.000 perusahaan. Direktur Bahan Promosi BKPM Sutarto Suwardi mengemukakan untuk memudahkan investasi di Indonesia telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang One Roof Service Facility atau pengurusan melalui satu atap. Jadi saya lihat memang potensi daripada Nanning atau Provinsi Guangxi ini sangat besar, baik dalam rangka peningkatan hubungan perdagangan dan khususnya bagi kami di BKPM adalah bagaimana dari perdagangan itu dapat ditingkatkan menjadi investasi. Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional BPEN, Renald Kasali dalam pidatonya menekankan untuk menjadikan kawasan perdagangan bebas Cina ASEAN tidak cukup hanya melakukan pembebasan biaya masuk saja, tetapi juga pelayanan dari sumber manusianya harus ditingkatkan. Kepala BPN Renald Kasali berharap bukan masalah tarif saja yang mengalami perubahan, melainkan juga dipikirkan tentang rintangan-rintangan yang dihadapi dalam penerapan non-tarif tersebut. Dan kita arahkan ini semua bukan lagi untuk subsidi pemakai migas, tetapi untuk kesejahteraan rakyat, di mana diberikan untuk pendidikan, untuk kesehatan dan sebagainya. Sehingga masyarakat di Asia Tenggara maupun di ASEAN maksud kami dan di China memahami bahwa Indonesia pun sedang menyesuaikan standarnya menjadi standar pasar bersama ASEAN nanti. ASEAN merupakan salah satu partner dagang Cina yang pertumbuhannya paling cepat dari tahun 2003-2004. Total perdagangan hampir 40%, yakni sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Melalui China ASEAN Expo yang kedua kalinya ini, diharapkan hubungan kerjasama khususnya perdagangan antara Cina ASEAN dapat lebih meningkat lagi di masa yang akan datang. Nurlina Ginting, Sukatno, melaporkan dari Nanning. Melalui pengobatan tradisional dengan mengkonsumsi jamu godok Indonesia. Jamu godok Indonesia pada awalnya ditemukan melalui penelitian yang dilakukan oleh penderita diabetes Darwin dengan memadukan teh cincau dengan sejumlah ramuan tumbuh-tumbuhan Indonesia.
Setelah diuji coba terhadap dirinya sendiri pada tahun 2001 dan membuahkan hasil yang menggembirakan, barulah jamu godok tersebut dikonsumsi orang lain. Prestasi yang menggembirakan ini ternyata juga diakui oleh berbagai lembaga lain dengan diserahkannya penghargaan atas jerih payah selama ini. Caranya yang lain sama cara kedokteran. Umpamanya dokter bilang nggak boleh makan gula pasir. Saya harus makan gula pasir pagi. Kalau tidak makan gula pasir lebih bagus jangan makan teh saya. Karena nanti kencing manis sembuh kena hepatitis B lebih cilaka lagi kan gitu. Nah, jadi selama ini kencing manis divonis tidak bisa sembuh. Lebih lanjut, menurut Darwin, selain dapat mengobati penderita diabetes, jamu godok yang dibuatnya juga dapat mengatasi penyakit mata katarak. Diabetes mellitus adalah momok bagi setiap orang, karena penyakit yang lebih dikenal dengan kencing manis ini bisa menyebabkan komplikasi serius pada berbagai organ tubuh penderita. Bila Anda seorang diabetesi, jangan khawatir, karena ada satu jenis terapi yang mampu mengatasinya. Bersama saya hadir seorang pakar pengobatan alami yang telah diakui kiprahnya sebagai spesialis pengobatan diabetes. Beliau adalah Profesor Dr. Darwin. Prof, bagaimana gejala dari diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus ini sebenarnya kalau baru-baru kena itu orang tidak rasa. Nanti dia kalau udah sakit, dia udah jatuh, masuk rumah sakit, diperiksa gula baru tahu bahwa dia kena gula. Gulanya bisa sampai 500-600. Biasanya orang kena kencing manis ini dia ngantuk-ngantuk, capek, mata rabun, haus, suka minum, suka makan yang manis-manis. Sudah itu gatal-gatal. Lantas apa penyebab timbulnya penyakit diabetes tersebut? Orang yang suka minum manis-manis, umpamanya jus buah-buahan 1 hari 1 gelas, dia bisa kena gula juga. Jadi orang yang biasanya makan nasi banyak bisa kena gula juga. Orang yang biasanya makan nasi banyak tidak mau olahraga, nah, itu sebabnya kena penyakit. Orang tua 3 orang 1 kena gula. Orang yang gemuk 10 orang 9 kena gula. Gara-gara mau makan banyak tidak mau olahraga. Banyak pasien yang merasa khawatir saat dirinya divonis menderita diabetes. Karena hingga saat ini dunia kedokteran belum menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit diabetes secara tuntas. Bila berbagai pengobatan diabetes telah dilakukan namun tidak kunjung pulih, jangan dulu putus asa. Karena telah ditemukan satu ramuan tradisional dalam bentuk teh cincau yang telah terbukti efektif menyembuhkan penyakit diabetes, yaitu Mediabeti. Sejak ramuan ini dikembangkan oleh Profesor Dr. Darwin, tidak sedikit pasien yang telah merasakan khasiatnya. Usia saya sekarang 69 tahun. Saya menderita sakit gula sudah 25 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang gula saya sudah mengarah normal berkat obat yang diberikan Profesor Darwin. Sejak saya mengkonsumsi obat dari Profesor Darwin, saya sudah tidak memakai obat dokter sama sekali. Usia saya sekarang 63. Sekitar waktu 61 saya kena penyakit gondok. Terus orangnya 70 kilo bisa kurus sampai jadi 57. Kaget kan?
Jadi terus orang kasih tahu suruh cari dokter ini, beli obat bisa sembuh. Terus dicekin sama dokter, rupanya ada kencing manis juga. Terus makan dokter punya obat 2 kotak, akhirnya sembuh. Usia saya 56 tahun, saya menderita diabetes sekitar 19 tahun. Saya sudah makan berbagai obat, terutama obat tablet dari dokter, tetapi ukuran gula darah selalu naik turun tidak stabil. Pernah saya mencapai 500 2 jam setelah makan. Kemudian kami kenal dengan organizer pameran dan kenal menghubungi Bapak Darwin, dan kami mencoba minum jamunya Pak Darwin ini sampai saat ini sekitar 1 bulan. Gula darah saya PP, artinya setelah 2 jam makan itu turun drastis menjadi 322. Jadi puasa barangkali separuhnya itu. Nah, sampai sekarang saya masih terus minumnya jamunya Pak Darwin, dan kondisi badan saya yang dulu selalu lesu, letih, sekarang sudah segar kembali. Kalau bangun tidur tidak terasa apa-apa. Maka saya mencoba terus untuk minum jamunya Pak Darwin supaya kesehatan yang dicari itu tercapai. Yang paling sangat terasa adalah ketika kaki saya itu terasa gatal-gatal hampir setiap saat. Sekarang sama sekali tidak terasa gatal-gatal, dan gatal-gatalnya hilang sama sekali, dan bangun tidur itu segar sama sekali, tidak merasa lelah, letih apapun juga. Sampai sekarang kerja masih tetap bersemangat. Pengobatan alternatif ini saya kira cukup sangat membantu, baik selama hal-hal itu adalah tentunya dengan analisa, dengan kajian berdasarkan penelitian, apalagi kalau sudah dikukuhkan oleh Departemen Kesehatan bahwa hal ini adalah tidak ada penyimpangan atau tidak ada bahaya. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan, rekan-rekan sejabat pengobatan Chinese, dokter-dokter, dan pasien-pasien yang sudah sembuh, untuk mulut ke mulut kembangkan teh cincau saya ini. Teh Mediabeti adalah ramuan tradisional yang diracik secara modern. Bahannya berasal dari 100% tumbuh-tumbuhan berkhasiat tanpa tambahan bahan kimia, sehingga tidak ada efek samping bagi penggunanya. Ya, obat ini kan di kedokteran sekarang ini kan belum ada obatnya, hasilnya lebih tuntas ya. Harus seumur hidup minum obat kimia gitu, banyak efek sampingan juga ya, ke liver, kemana. Dan komplikasinya juga bahaya ya, pasien diabetes, lemak kolesterol tinggi, bisa pengaruh jantung, stroke apa. Dan mereka lebih percaya ini dari ramu-ramuan, tidak ada efek sampingan. Dan hasilnya juga cukup bagus gitu. Teh cincau ini ya di tempat klinik kita ya sudah mulai pakai setahun lebih ini. Ya banyak pasien banyak berhasil ya yang pakai insulin 3 kali jadi berkurang sampai sekali gitu. Dan yang minum obat bisa makin berkurang, hanya minum teh cincau aja gitu. Teh cincau ini nggak gitu pahit ya, seperti teh biasa gitu. Jadi rasanya, dan mereka bisa lebih terus minum, dan untuk kesehatan bisa untuk pencegahan biar jangan kena diabetes lagi gitu. Dengan hadirnya teh cincau Mediabeti, para diabetesi bisa bernafas lega karena harapan untuk kembali hidup normal bukan hal yang mustahil. Lantas, siapa sebenarnya Bapak Darwin, orang di balik kesuksesan ramuan teh Mediabeti ini? Profesor Dr. Darwin adalah seorang praktisi pengobatan alami atau naturopati. Berbekal kegigihan dalam mengembangkan berbagai ramuan warisan leluhurnya, alumni dari Research Center of Oriental Medicine of Singapore ini berhasil mengebrak dunia kedokteran dengan penemuan obat alaminya yang terbukti ampuh menyembuhkan diabetes.
Kisah keberhasilan Darwin diawali dari pengalamannya menderita diabetes 4 tahun yang lalu. Saya sendiri pada tahun 2000 bulan 9 kena kencing manis. Waktu itu saya sendiri kena kencing manis, haus terus. Ya, minum melulu. Udah itu kencing 15 menit, 20 menit sekali. Malamnya nggak bisa tidur, kencing sampai 10 kali. Saya langsung cari dokter, diperiksa gula darahnya 300 lebih. Nah, dokter langsung kasih makan obat dokter, dan saya sendiri makan teh cincau saya ini langsung malamnya itu sudah tidak kencing dan sudah enak tidur. Jadi saya punya gula darah 6 hari kemudian periksa lagi ke lab sudah turun 100%. 2 minggu lagi sudah normal. Jadi waktu normal tentu saya tidak makan obat dokter sama teh cincau lagi. 2 minggu lagi bagus, 2 minggu lagi mulai naik. Dari sinilah saya dapat pengalaman bahwa teh cincau ini biarpun 3 hari sembuh, 1 bulan sembuh, tetap mau makan sampai 4 bulan. Karena kita punya sel daging, umurnya 4 bulan. Sel yang lama masih bungkus gula, masih kembang biak, dan penyakitnya bisa timbul kembali. Saya sudah sembuh, saya 1 tahun kemudian baru membuat teh cincau media BT ini. Dan kawan-kawan yang sudah makan kebanyakan ikut sembuh juga. Sudah sembuh, banyak yang tulis surat keterangan terima kasih sama dikasih hasil-hasil labnya. Jadi teh cincau ini sebelum saya kena kencing manis pada bulan 2 tahun 2000 sudah kena katarak sendiri di rumah sakit Sumber Waras. Pada itu dokter suruh saya kataraknya mau operasi. Saya takut matanya dikorek-korek, jadi saya tidak operasi. Udah itu bulan 9 kena gula, dan gula saya sembuh. 1 tahun kemudian saya periksa lagi ke dokter, ternyata katarak saya pun hilang. Jadi saya rasa teh cincau ini sangat bagus, maka itu saya untuk mau menolong sesama manusia yang orang kena kencing manis. Tetapi saya kalau dulu ada teh cincau ini, tapi nggak berani kasih jual kepada orang lain. Karena selama ini dokter sudah vonis, kencing manis nggak bisa sembuh. Harus seumur hidup makan obat dokter. Nah, saya sendiri sudah sembuh, saya hasil labnya lengkap, maka itu saya berani untuk jual teh ini kepada orang yang kencing manis. Waktu itu sebelumnya sudah dapat belajar dari guru saya, guru besar pendidikan bela diri Indonesia ini, Profesor Dr. Bapak Budiman, sarjana hukum, sarjana ekonomi. Dia ngajar kita olahraga bela diri sambil mengajar kita obat tradisional Indonesia asli. Sejak beredar di pasaran, media BT mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat. Hal ini terbukti dari jumlah penjualan para agen yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Mengenai cincau ini, saya sebenarnya dari awal belum terkenal, saya udah mulai kenalkan produk ini. Ternyata ada hasilnya. Jadi dari kita kenalin, terus dia ada responnya, terus ada lagi yang balik lagi, hasilnya ada, dia balik lagi makan. Soalnya media BT ini kan mesti 4 atau 5 dus baru dia bisa bersih. Gitu. Jadi ya dari masyarakat bisa, udah mulai ada terima obat ini gitu. Berkat sumbangannya yang besar dari dunia pengobatan di tanah air, pemerintah memberikan kepercayaan kepada perusahaannya untuk mewakili Indonesia dalam berbagai pameran di luar negeri. Melalui kegiatan tersebut, media BT berhasil menembus pasar mancanegara, termasuk Republik Rakyat Cina.
yang selama ini dikenal sebagai negara gudang obat tradisional. Saya sudah 4 kali pameran di ERT. Saya dapat undangan dari Badan Pengembang Ekspor Nasional Indonesia untuk pameran di ERT. Bawa nama baik jamu Indonesia ini ke mancanegara. Saya berani ke ERT sana jual obat teh cincau media BT ini karena di dalam negeri ini sudah banyak orang sembuh. Jadi orang yang kena kencing manis ini bukan kencing manis saja. Orang kencing manis sudah kena mata, katarak. Orang kencing manis sudah kena ginjal, kena lever, kena jantung, sampai gondok. Sudah minum teh saya, heran semuanya sembuh. Waktu pameran di ERT itu, yang sinsai-sinsai, pakar-pakar, profesor, dokter, semua datang. Dia datang tanya, seluruh dunia kencing manis tidak bisa sembuh. Kenapa kamu berani jual obat kencing manis? Saya kasih lihat hasil-hasil orang yang sudah sembuh, hasil labnya yang cerita. Udah itu orang Jepang, orang Korea, orang Amerika, orang Malaysia, orang Taiwan, orang Singapura, semua banyak yang datang beli. Atas pengabdiannya dalam bidang pengobatan alami, Profesor Dr. Darwin berhasil meraih sejumlah penghargaan dari pemerintah maupun organisasi-organisasi kesehatan. Selain itu, produk obatnya yang berslogan Back to Nature ini telah memperoleh pengakuan dari berbagai institusi terkait setelah melalui berbagai pengujian dan standarisasi mutu yang ketat. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai pengobatan diabetes dengan teh cincau media BT, simak penjelasan Profesor Dr. Darwin berikut ini. Prof, apa sebenarnya khasiat teh cincau media BT ini untuk mengobati penyakit diabetes? Teh cincau media BT yang saya racik bukan obat turun gula. Kalau yang biasanya orang diabetes yang minum obat jamu, obat dokter, itu obat yang menurunkan gula darah. Kalau diminum, gulanya turun, tidak minum, gulanya naik lagi. Maka itu saya tidak pakai sistem itu. Sistem teh cincau media BT ini untuk memperbaiki sistem organ di dalam tubuh. Biasanya dibilang pankreasnya rusak. Saya bilang pankreasnya tidak rusak, rusaknya di otak. Orang stres, tekanan darah bisa tinggi, orang stres, gula pun bisa tinggi. Biasanya makan obat dokter, merangsang pankreas keluar insulin. Berarti pankreas masih bisa keluar insulin. Orang yang kena stroke, ya tangannya nggak bisa gerak, itu kan gara-gara di otak satu titik sini yang tidak bisa perintah kaki sama tangannya bergerak. Jadi kaki sama tangan ini tidak rusak, tidak mati. Semuanya tidak dapat perintah dari otak untuk bergerak gitu. Dan pankreas ini tidak rusak, masih bisa keluar insulin. Semua insulinnya tidak sehat. 50% bisa digunakan, 50% tidak bisa digunakan. Lalu bagaimana ramuan teh media BT ini bekerja dalam tubuh? Teh cincau media BT yang saya racik ini bukan obat turun gula. Memperbaiki sistem organ-organ di dalam tubuh kita. Jadi biasanya satu organ rusak, semua rusak. Satu organ bagus, semua bagus. Nah, kita pakai teori yang sudah 5.000 tahun. Ini pengobatan Chinese punya teori. Kalau biasanya orang kencing manis sudah ganggu ke ginjal, sudah ganggu ke lever. Dari ginjal, lever ganggu ke jantung. Gara-gara jantung kena kencing manis. Satu organ rusak, semua rusak. Nah, jadi sekarang saya mau turun tangan dari kayu, lever. Kayu itu
Lever, kalau lever itu sudah bagus, jantung bagus. Nah, istilahnya kayu hidupkan api. Api sudah hidup, tanah subur. Nah, pencernaannya pun sudah bagus. Pencernaannya bagus, tanah keluar emas. Pernapasannya pun bagus, paru-parunya bagus. Udah itu emas keluar air. Air itu ginjal. Air nanti hidupkan kayu. Jadi lever pun bagus. Jadi satu organ bagus, semua ikut bagus. Jadi orang yang makan teh saya ini, kalau bilang gula udah turun, kolesterol bisa normal, SGPT, SGOT bisa normal, asam urat bisa normal, gula bisa normal. Itu nggak heran, karena sistemnya tuh sudah jalan, semua sudah bagus. Nah, jadi kalau minum teh saya, kadang-kadang ada sebagian orang bisa terjadi menceret. Dan menceret berarti levernya ada masalah. Nah, jadi kalau menceret ya makan obat menceret, nanti bisa sembuh. Ada yang bisa gulanya tambah tinggi, nggak apa-apa, minum terus nanti bisa sembuh. Ada yang bisa ganggu ke mata, matanya bisa rabun sebentar. Udah itu nanti bisa sembuh total. Kalau nggak ada perbaikan macam gini, nggak bisa sembuh total. Itu kalau sama orang Tionghoa, makan obat Tionghoa itu artinya congkel penyakit lama. Kalau nggak ada congkel penyakit lama, tidak bisa sembuh total. Seperti halnya pengobatan medis, terapi dengan teh cincau mediabeti juga harus sesuai aturan pakai, sehingga proses kerja obat dalam tubuh akan lebih efektif. Cara penyajian teh mediabeti yaitu dengan merebus 2 bungkus teh ditambah dengan 2 sendok makan kici dengan 1,5 liter air. Setelah masak, diamkan selama 5 menit dengan api kecil. Setelah itu ramuan bisa diminum. Ampas teh yang tersisa bisa digunakan lagi dengan menambah 1 liter air kemudian merebusnya kembali. Bagi pasien dengan kolesterol tinggi, liver, dan komplikasi lainnya, ada beberapa tambahan ramuan yang dianjurkan. Kalau minum teh saya, teh mediabeti ini harusnya tidak usah pantang. Memang manusia hidup ini tidak ada pantangannya, semua yang wajar-wajar. Kita ini ya, coba lihat, biasanya orang yang kena diabetes ini tidak makan gula, tidak makan nasi. Ya, atau penyakitnya tidak sembuh juga, malahan tambah lama tambah loyo. Kalau makan teh saya, malah pagi saya mau suruh makan gula pasir. Yang selama ini dokter larang makan gula pasir. Saya mau suruh makan gula pasir. Kalau takut makan gula pasir, lebih bagus jangan makan teh cincau saya. Karena kalau tidak makan gula, nanti penyakit gulanya sembuh, kena hepatitis B, lebih parah lagi. Nah, jadi saya kasih contoh, orang yang sehat, tengah hari kan 1 piring nasi. Sekarang tidak makan nasi 1 piring, ganti roti 2 biji. Sudah 2 jam gemeter dia. Orang sehat aja nggak makan bisa gemeter, bisa jadi sakit. Orang yang sakit tidak makan ya tambah parah. Saya kasih contoh. Kita tanam padi, kan 2 batang aja. Bisa jadi 1 rumpun 18 batang. Itu bukan mamak padi kasih besar. Padi aja mempunyai tenaga untuk berkembang. Manusia ini 1 titik pun nggak nampak di kandungan ibu. Bisa jadi 1 bayi. Mamak yang kasih vitamin, anak kecil ini yang sendiri besar. Buktinya anak kecil ini sudah lahir, minum susu besar sendiri, bukan mama yang kasih besar. Maka itu badan kita ini apa? Badan ini adalah insinyur pembangunan. Insinyur pembangunan, pandai bangun rumah, tamat di luar negeri. Kalau tidak dikasih batu sama semen, tolonglah bangun rumah. Sampai mati dia nggak bisa bangun. Nah, manusia ini bukan 100 macam vitamin, malahan ribuan macam vitamin. Jadi kalau nggak makan, dari mana ini bahan-bahannya untuk membangun? Selama ini ya saya anjurkan orang yang kencing manis ini makan yang wajar-wajar.
Kalau mau makan buah-buahan sedikit boleh, jangan makan banyak. Jadi kalau yang bagus menurut pasien sendiri mau makan ya boleh. Cuma pantangannya itulah gula-gula kimia. Segala-gala manis dari pabrik itu biang gula, itu yang pantangannya. Anda pasti sepakat bahwa kesehatan itu lebih berharga dari apapun. Untuk itu jangan tunda sampai penyakit diabetes menggerogoti kesehatan Anda. Teh Cincau Mediabeti memberikan solusinya untuk Anda. Selamat mencoba. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai terapi diabetes dengan teh Mediabeti ini, Anda bisa langsung datang ke klinik spesialis pengobatan diabetes Profesor Dr. Darwin di daerah Cengkareng, Jakarta Barat.